Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Victor Pramudita dengan NIM 2018-024. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu membuat sistem informasi klub sepak bola Real Madrid. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang dibutuhkan sebelum kita membuat sistem informasi yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat suatu hal yang pertama adalah membuat proses, lalu data, lalu pelaku sistem. Oke, kita masuk kepada bagian yang pertama. Pada tabel yang kuning atau bisa saya sebut dengan tabel proses, di sini saya menggunakan 5 proses, di mana proses-proses tersebut adalah pemain, prestasi, pertandingan, absen, dan hasil. Kemudian kita menuju ke tabel selanjutnya, di mana ada tabel data. Tabel data ini terbentuk karena kan adanya suatu tabel proses. Jadi tabel data itu mengikuti apa yang ada pada tabel proses. Jika tabel proses ada 4, maka tabel data juga ada 4. Karena di sini saya menggunakan 5 tabel proses, maka saya juga akan menggunakan 5 data. Data tersebut ada data pemain, data prestasi, data pertandingan, data absen, data hasil. Lalu untuk isi dari data-data tersebut dapat kita lihat, yaitu pada data pemain saya menggunakan atau biasa kita sebut dengan record. Itu ada ID pemain yang saya buat dengan primary key, lalu ada nama, posisi, dan negara. Untuk selanjutnya ada data prestasi dengan memiliki isi kode prestasi yang saya buat sebagai primary key, lalu ada ID pemain yang merupakan foreign key, nama, goal, dan assistant. Lalu ada data pertandingan yang berisikan ID pertandingan sebagai primary key, lalu ada tanggal, status sebagai foreign key. Lalu ada data absen yang sebagai kode absen merupakan primary key, ID pemain, nama, dan keterangan. Untuk yang terakhir ada data hasil yang berisikan ID hasil pertandingan sebagai primary key, ID pertandingan, foreign key, status sebagai foreign key, lalu yang terakhir adalah skor. Oke, setelah kita melihat dan mengetahui bahwa apa saja isi dari data-data tersebut, lalu untuk siapa sistem informasi ini diperuntukkan, terhadap pelaku siapa saja. Di sini saya menargetkan terhadap 4 pelaku. 4 pelaku itu ada manajer, pemilik klub, masyarakat, dan pengelola klub. Untuk yang pertama, manajer. Karena manajer memiliki hak untuk mengatur dalam klub tersebut, maka manajer memiliki peran yang lebih banyak, di mana ada mengelola data absen, mengelola data pertandingan, mengelola data prestasi, mengelola data pemain, mengelola data hasil pertandingan. Karena memang itu manajer, soalnya manajer merupakan poin utama dari klub sepak bola. Lalu yang selanjutnya ada pemilik klub, di mana memiliki peran untuk mengelola data pertandingan, mengelola data pemain, melihat data prestasi, melihat data hasil pertandingan. Lalu kita pergi ke pelaku selanjutnya, yaitu masyarakat atau peminat dari klub tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa memiliki peran melihat data absen, melihat data pertandingan, melihat data prestasi, melihat data pemain, melihat data hasil pertandingan. Karena memang masyarakat tidak bisa mengakses tidak bisa merubah suatu informasi tersebut secara langsung, maka mereka hanya bisa melihat saja. Lalu untuk yang terakhir adalah pengelola klub, di mana pengelola klub ini seperti yang mengatur sesuatu tentang informasi klub tersebut, tapi tidak memiliki peran secara langsung dalam klub, hanya seperti memiliki peran dalam pembuatan informasinya saja. Oke,
Lalu perannya apa saja, di mana pengelola klub memiliki peran untuk mengelola data pertandingan, mengelola data hasil, lalu mengelola data prestasi. Oke, setelah kita membahas tentang pelaku, selanjutnya kita menuju ke gambar relasi antar data. Bisa kita lihat di mana ada data pemain, prestasi, pertandingan, hasil, dan absen. Di sini terdapat PK atau primary key dan FK atau foreign key. Oke, kita bahas. Untuk prestasi kita mulai dari ini saja dulu ya, di mana terdapat kode prestasi yang merupakan primary key atau merupakan suatu data yang tidak bisa digandakan atau tidak memiliki samaan dengan data yang lain. Lalu memiliki ID pemain yang bersifat foreign key yang merupakan turunan dari data pemain, di mana ID pemain merupakan turunan dari ID pemain, lalu ada nama juga turunan dari pemain data nama. Lalu kita lihat pada tabel data hasil. Pada data hasil terdapat ID hasil pertandingan yang bersifat primary key, merupakan suatu kunci yang suatu data yang unik, tidak ada duanya. Di situ terdapat lagi ID pertandingan yang merupakan turunan dari pertandingan, lalu ada status yang merupakan turunan dari status dari tabel pertandingan, lalu ada skor. Yang selanjutnya kita menuju pada tabel absen, di mana primary key-nya adalah kode absen, lalu ada foreign key yaitu ID pemain dan foreign key nama yang merupakan turunan dari tabel pemain, dan juga yang terakhir adalah keterangan. Dan yang terakhir yaitu adalah pemain, di mana di sini terdapat primary key yaitu ID pemain, lalu ada nama, posisi, dan negara. Untuk pertandingan yaitu primary key-nya ID pertandingan, lalu ada tanggal dan status. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau dari Anda sekalian yang ingin bertanya atau yang memberikan masukan, bisa Anda tentukan pada komentar di bawah ini. Oke, demikian dan salam.